Mailin atau Mailing Mailin kayaknya. Mailin nah. Lin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Melin harusnya menjadi pelajaran untuk kita, khususnya buat kita-kita yang masih jomblo atau yang masih single dan belum menikah. Kenapa? Karena dalam kisah Melin ini terdapat satu feeling orang tua yang sebenarnya bisa kita jadikan referensi untuk kita ke depan mencari pasangan. Ketika kita mempunyai calon atau mempunyai satu hubungan dengan seseorang, entah itu pria, entah itu wanita, kalian sharing dengan orang tua kalian. Ketika orang tua kalian srek, oke lah lanjut, tapi ketika enggak, mending pertimbangkan. Karena dalam kisah Melin ini akhirnya endingnya sangat menyedihkan karena harus nyawa yang hilang oleh Melin itu sendiri. Siapa sih Melin? Melin adalah satu anak bangsawan, maksudnya anak orang terpandang di situ dan orang kaya ya, yang memang terkenal di desanya, yang memang terkenal di daerah itu. Nah, akhirnya Melin itu menjadi sosok yang wanita sebenarnya bukan wanita idaman atau gimana ya, karena ya dipandang karena hartanya tadi. Singkat cerita, diambil dari DMS yang villa kosong ya. Jadi di situ fokusnya ke cerita Melinnya aja. Singkat cerita, si Melin ini berhubungan sama seorang cowok. Dan Melin ini sangat mencintai cowoknya dan begitu juga cowoknya. Seakan-akan mencintai Melin. Jadi ketika cowoknya itu main ke rumah si Melin ini, ternyata ibunya Melin kurang suka dengan si Melin ini, tetapi karena Melin ini anak tunggal dan anaknya orang kaya yang apa-apa selalu diturutin, akhirnya ya udah, apa keinginannya dia, papahnya ikutin, papahnya iyain gitu loh. Padahal mereka itu belum sempat menikah. Tetapi suatu ketika si Melin ini diajak pergi dan diajak kabur gitu, karena si cowok ini udah melihat ada keluarga cewek yang nggak mau gitu. Harusnya si Melin ini juga mengiyakan ibunya, maksudnya jangan mengikuti egonya dia buat tetap berhubungan sama cowok itu, maksudnya tetap menjalin pacaran gitu. Tetapi karena ya ego anak tunggal, apalagi kita masih muda kan, kadang-kadang masih memang belum paham ya hal-hal yang seperti itu. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua itu melakukan hubungan dengan tujuan ini biar si Melin ini hamil. Karena si cowok ini bener-bener gak pengen kehilangan si Melin. Tujuannya awalnya taunya seperti itu Melin. Akhirnya Melin mau. Tetapi pada suatu hari Melin ini mau main ke rumah si cowok. Pas mau main ke rumah si cowok, ternyata si Melin ini mendengar satu rencana jahat dari cowok ini. Ternyata cowok ini hanya ingin memanfaatkan hartanya si Melin. Akhirnya si Melin pulang. Jadi di situ masih selamat ya, si Melin pulang. Tetapi si Melin ini tuh pengen ngomong baik-baik ke cowoknya, kalau misalnya gue udah nggak mau sama lo gitu. Tetapi ya emang mungkin udah takdirnya atau mungkin udah jalannya. Salahnya si Melin ini nggak bilang sama orang tuanya karena mungkin takut, atau karena mungkin tuh kan ibu bilang apa gitu, mungkin begitu kan. Tetapi dia memendam dulu sampai akhirnya si Melin diajak pergi. Dan ketika Melin ngomong seperti itu
ke cowok yang itu tadi sama pacarnya, dia disiksa, diseret, dan akhirnya kayak dibunuh akhirnya sama cowok tadi itu karena nggak terima dengan keputusannya si Melin ini. Sebenarnya sih ceritanya hanya begitu aja, akhirnya si Melin ini disiksa dan akhirnya tragis banget, cinta yang berakhir tragis karena sebenarnya si Melin ini tulus tapi dibalas dengan hal yang semacam ini gitu. Pelajarannya buat kita-kita yang masih belum punya pasangan, lebih baik di-sharingkan dulu sama orang tua ketika kalian mau berhubungan dengan seseorang, apalagi ke tahap-tahap yang seperti pernikahan itu gitu. Ketika orang tua ngomong A, oke lah kita pertimbangkan ya. Kalau misalnya orang tua ngomong B, kalau misalnya kita pertimbangkan lagi ya kita maju. Kalau misalnya enggak ya kita utamakan ngikutin orang tua, karena orang tua punya feeling yang kuat dalam satu kejadian, apalagi yang berhubungan dengan kalian gitu. Begitu aja sih dalam video kali ini, kita mau bahas tentang ya pesan-pesan moral di sini dan pesan-pesan pelajaran yang bisa kita ambil. Apa yang tadi gue bilang di depan, lebih baik kita apa-apa sharing sama orang tua. Jadi jangan hubungan gelap ya, maksudnya hubungan yang kita nggak tahu sama siapa dan orang tua nggak tahu. Itu kan banyak juga orang yang kalau misalnya orang tuanya belum boleh pacaran terus kita pacaran, kan biasanya umpet-umpetan. Mending jangan, mending kita nunggu restunya aja. Oke deh, saya Rizky, bye. Assalamualaikum.